Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasio. Kita akan bahas soal Donditan lagi, yang mana dalam perdebatan itu dia punya argumen tuh sangat-sangat konyol cuy. Dan ini menunjukkan betapa dia tidak tahu apa yang dimaksud dalam Alkitab, terutama tentang nubuatan. Dan ini lucu banget. Dan ini kalau saya nilai ya, dalam perdebatan ini benar-benar telak untuk Donditan. Yang intinya apa? Intinya dia menjelaskan panjang lebar kitab Mika pasal 5 ayat 2 itu panjang lebar dia jelaskan, nanti nonton sendiri videonya. Itu katanya itu nubuatan untuk Rut. Perhatikan baik-baik, ini nubuatan untuk Rut. Kira-kira videonya seperti ini. Nih, sekian banyak nih Pak yang harus saya jelaskan nih untuk Mika 5 ayat 2 nih. Ya. Saya secara cepat aja Pak ya. Nanti kalau Bapak mau diskusi sama saya berdua boleh. Nanti kalau Bapak sadar saya nggak bilang-bilang dulu nggak apa-apa. Oke. Ini pengantar nih Pak, Mika 5 ayat 2 nih. Di TB, Matius 2 ayat 1, 5 dan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dalam tanda saya garis bawahi Pak ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Ayat 6, engkau Bethlehem. Semua menulis kata Bethlehem sebagai nama kota. Di KJV juga sama, Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Tadi sebelum break Pak Dondi membaca panjang lebar yang saya sama sekali tidak ngerti apa yang dimaksudkan ya. Tapi menurut saya Alkitab ini mau dibaca dari sini ke sini atau dari belakang ke depan atau mau dibolak-balik begini, tidak akan mungkin membuktikan bahwa Mika pasal 5 ayat 2 itu pengenapannya adalah Rut. Karena Rut itu 500 tahun sebelumnya Nabi Mika. Nubuat tidak pernah menunjuk ke belakang. Dan juga tadi sudah saya katakan itu semua bentuk maskulin. Bagaimana mungkin maskulin menunjuk pada Rut? Lalu dikatakan penguasa. Kapan Rut jadi penguasa? Lalu juga permulaannya sejak dunia belum dijadikan atau apapun. Bagaimana itu bisa berlaku untuk Rut? Semuanya mustahil. Tadi Pak Budi mengatakan Mika sama Rut ya Pak ya? Duluan mana gitu ya? Betul nggak Pak? Duluan mana Pak Mika sama Rut Pak? Rut itu nenek moyangnya Daud. Iya, duluan mana Pak Mika sama Daud? 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Mika itu 700 sebelum Masehi. Rut berapa Pak? Daud saja 1000 tahun sebelum Masehi. Mika itu 700 sebelum Masehi. Jadi Daud saja jauh lebih dulu daripada Mika. Lah Rut ini nenek moyangnya Daud. Nenek buyutnya kalau saya tidak salah. Jadi mungkin sekitar 1100 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mika. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rut di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Rut saya lagi pastikan. Yang Mika, Mika abad ke-8. Dan apa yang disampaikan oleh Donditan ini jelas-jelas keliru. Tidak mungkin Mika menubuatkan Rut. Sedangkan hidupnya itu Rut duluan. Baru Mika baru ada. Yang namanya nubuatan ya Mika pasti menubuatkan orang yang belum ada sekarang, tapi nanti suatu saat akan datang. Kan nggak lucu ya kalau Donditan menubuatkan sesuatu. Misalnya dia menubuatkan nanti akan lahir seorang raja bernama Yesus. Nggak mungkin. Kenapa? Yesus hidup duluan dari yang namanya si Donditan ini. Atau Donditan bilang gini, akan ada seorang yang lahir di Solo bernama Joko Widodo. Gak mungkin dia bilang begitu, akan. Sedangkan Joko Widodo itu sudah jadi presiden dan lebih tua dari Donditan. Nah inilah sebenarnya logika dia yang gak main. Dia mengatakan Mika pasal 5 ayat 2 itu nubuatan untuk Rut. Padahal Rut adalah nenek moyang dari Mika sendiri gitu loh. Jauh. Kenapa bisa seperti itu? Ya kita tahu sendiri ya bagaimana Mika hidup ya abad 8 lah, sekitar 700-an gitu kan. Abad 8. Sedangkan Daud itu hidup tahun 1000-an dan sampai 900-an. Nah, Rut ini sendiri dia hidup sekitar tahun 1200. Siapa sebenarnya Rut ini? Rut itu sebenarnya adalah orang yang bukan bangsa Israel. Dia itu punya mertua namanya Naomi. Naomi inilah yang orang Israel. Dan Rut menikah dengan anak dari Naomi. Tetapi karena anaknya mati, kemudian Rut menjadi orang yang janda.
Karena janda makanya Naomi bilang, Rut kamu pulang aja ke kampung halamanmu. Kayaknya saya sudah gak bisa ngurusin kamu. Toh juga anakku udah mati semuanya. Gak mungkin ku kasih anakku yang paling kecil. Toh juga anaknya istilahnya gak mungkin nikah sama Rut yang udah gede gitu kan. Dan tapi apa yang dibilang Rut? Rut bilang gak. Bangsamu adalah bangsaku. Tuhanmu adalah Tuhanku. Nah, statement ini adalah statement iman yang diberikan oleh Rut, dan Rut bersedia mengikuti Naomi untuk pulang kampung ke Kanaan, ke bangsa Israel, kepada kampung halaman dari Naomi ini sendiri. Nah, dari situlah kemudian dia, ya budayanya kalau orang Israel itu kan orang yang seperti itu harus tebus ya. Yang berhak menebus Rut ini itu namanya Boas. Boas inilah yang kemudian nanti dia menebus. Sebenarnya bukan Boas, ada saudara yang lebih dekat lagi dibandingkan Boas. Tapi karena nggak ada yang mau menebus Rut, kemudian Boas menebus Rut. Dan Boas kemudian menikah dengan Rut. Karena menikah dengan Rut inilah makanya Boas dan Rut punya anak namanya Obed. Obed ini kemudian menikah lagi, dia punya anak namanya Isai. Isai menikah, kemudian dia memiliki anak yang bernama Daud. Makanya Daud itu punya kakek itu sebenarnya namanya Obed. Kakek buyutnya itu ya Rut ini sama Boas. Nah, Mika itu ada kan jauh setelah Daud sudah meninggal. Jadi tidak mungkin, impossible kalau Mika menubuatkan Daud ke belakang ataupun menubuatkan Rut ke belakang. Nggak mungkin. Pasti ke depan. Suatu saat akan lahir di kota mungil Bethlehem seorang raja yang memerintah selama-lamanya yang kekal. Nah, kita coba buka ya Mika pasal 5 ayat 2. Dikatakan di situ, tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya apa mungkin ini Rut? Ya nggak mungkin dong. Ayat ini digenapi dalam Matius pasal 2 ayat 6. Dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dan sebagainya. Ini menunjukkan kelahiran Yesus Kristus. Jadi Mika pasal 5 ayat 2 nggak bisa dipungkiri itu adalah untuk Yesus Kristus. Nggak mungkin turut, apalagi untuk nabinya Donitan. Itu udah nggak mungkin. Karena di situ dikatakan akan lahir seorang raja yang selama-lamanya kerajaannya, dan kerajaannya itu ada di Bethlehem. Kelahirannya di Bethlehem. Di Bethlehem inilah siapa sebenarnya yang lahir di Bethlehem dan dia raja. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Kerajaannya kekal selama-lamanya. Nggak mungkin kerajaan duniawi. Pasti kerajaan sorgawi. Yang kekal tuh mana? Ya sorgawi. Makanya Yohanes 3 ayat 16 kan, barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal. Yesus memerintah abadi, kekal selama-lamanya. Bukan seperti pemerintahan yang di dunia. Kalau di dunia ini kan kita tahu sendiri ya, Pak Jokowi 2 periode. Terus nanti juga kita lihat Pak SBY juga itu kan itu juga 2 periode, dan ada beberapa orang yang jadi presiden juga, bahkan ada yang berperiode-periode gitu kan. Tapi nggak ada yang selamanya karena toh manusia mati. Tapi Yesus Kristus beda, dia kekal, dia abadi, dia menjadi raja yang kekal. Makanya kenapa dia itu sebenarnya penggenapan dari Mika 5 ayat 2. Lahirnya juga di Bethlehem, dia juga keturunan dari Daud. Saya sudah bahas di video yang sebelumnya tentang Yesus ini benar-benar keturunan Daud. Jadi nggak ada alasan lagi, mau cari siapa lagi. Kalau ada yang lain ya yang dibilang kan orang Yahudi masih menantikan juru selamat, Mesias, sekarang tunjukin yang mana? Ada nggak? Terus kalau misalnya Donitan ini bilang agamanya adalah penggenapan, apakah benar lahir di Bethlehem seperti nubuatkan Mika 5 ayat 2? Kan enggak. Iya kan? Lahirnya kan bukan di Bethlehem toh. Nabinya Donitan. Sekarang tunjukin Donitan, tunjukin siapa Mesias yang dimaksud dalam Mika 5 ayat 2. Rut, nggak usah kau pakai Rut. Udah keliru. Kamu mau cari Rut adalah penggenapan Mika 5 ayat 2, itu logikamu udah kembali gitu. Jadi nggak bisa itu jadi referensi atau menjadi argumentasi yang valid yang bisa mematahkan argumentasi Kristen yang mengatakan bahwa yang menggenapi Mika 5 ayat 2 itu Yesus. Nah, sekarang kunci dari kata ini sebenarnya kita bisa lihat ketika orang
Orang Majus tanya, seorang raja yang baru lahir di Bethlehem, yang baru lahir yang akan jadi raja itu siapa? Soalnya bintang menunjukkan ke arah itu. Kemudian ahli-ahli Taurat orang-orang Yahudi cari tahu di Alkitab dan didapatilah itu di Bethlehem. Makanya dia kasih tahu Herodes, Mesias itu lahir di Bethlehem. Apa yang dilakukan Herodes? Herodes menyuruh pasukannya untuk membantai semua anak di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem. Itu sebenarnya sudah konfirmasi bahwa Yahudi itu sebenarnya tahu Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan. Cuman yang akhir-akhir ini makin kesini mereka itu nggak mempercaya, itu Yahudi yang tidak percaya. Toh banyak Yahudi yang masih percaya kok, banyak banget bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Cuman kamu Donitan, saya bingung. Kamu ini Islam, tapi argumentasimu ngambil nyomot Yahudi katanya, padahal referensimu keliru-keliru juga gitu. Pakai argumentasimu sendiri, pakai ayat-ayat yang kamu punya untuk coba buktikan Mika 5 ayat 2 itu untuk siapa. Jangan bilang untuk Ruth. Jangan-jangan kamu mau bilang juga, itu nubuatan sepertinya untuk Musa. Walah, lebih jauh lagi. Kayaknya untuk Abraham atau untuk Adam dan Hawa. Lebih koplak lagi. Oke, itu saja dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.